Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Tetap sehat dan semangat ya. Baiklah, Bapak berharap semuanya tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat dan mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, hari ini kita masuki ke pembelajaran keempat di tema 2, subtema 2. Pembelajaran 4. Nah, sekarang untuk sementara dengarkan Bapak membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan saja di rumahku. Wah, itu ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi dari percakapan yang sudah Bapak bacakan tadi, ya, dapat kita lihat di sekolah mereka akan mengadakan pentas seni, ya, dan kelas mereka diminta untuk menampilkan salah satu kreasi, ya. Jadi mereka menginginkan untuk menampilkan tarian, ya, tarian daerah, karena salah satu kakak dari teman mereka ada yang pandai menari dan dia berniat untuk meminta ajar dengan kakaknya menari. Jadi mereka akan menampilkan tarian, ya, pada saat malam pentas seninya. Nah, menurut kalian bagaimana pendapat kalian tentang isi teks percakapan berikut? Ya, apakah yang dilakukan oleh teman-temannya ini adalah hal yang baik? Ya, jadi kalau kita lihat dan kita baca dengan saksama, yang mereka lakukan ini adalah hal yang baik karena mereka saling tolong menolong dan saling bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu, ya, apalagi mereka ini akan menampilkan untuk mewakili kelas mereka, jadi mereka tetap saling tolong menolong dan akan meminta bantuan dari kakaknya untuk mengajarkan menari daerah untuk ditampilkan. Nah, mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah Ayo Menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Usai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, jadi dari teks itu ya, mereka berlatih di rumahnya ya si Dayu, dan setelah selesai berlatih mereka melakukan permainan bersama-sama, yaitu bermain pesawat terbang. Nah, sekarang setelah kalian membaca ulang teks yang berjudul Ayo Menari, ya, tulislah jawaban dari pertanyaan yang ada di sebelahnya. Ada 5 pertanyaan. Jadi kalian baca terlebih dahulu baru kalian bisa menjawab pertanyaannya. Mari kita mengamati gambar berikut. Ya, gambar pertama, kedua, dan ketiga. Gambar apa itu? Gambar Dayu dan teman-temannya sedang berlatih menari. Ya, itu gerakan tariannya. Ada yang mulai dari gerakan kaki dan tangan, ya, ada yang kepala juga disatukan, ya. Jadi itu adalah gerakan kombinasi dalam menarinya. Nah, dari kalian anak-anak semuanya, ya, apakah ada yang pernah mengikuti, ya, atau berlatih menari sebelumnya, baik itu dengan kakak, dengan teman, ataupun dengan orang tuanya? Nah, jadi ya, Bapak yakin di antara kalian pasti sudah pernah ada yang mengikuti ataupun belajar menari sebelumnya. Karena mungkin kalian pelajari pada saat kalian masih duduk di bangku taman kanak-kanak ataupun TK, ya. Jadi ini adalah salah satu gerakan tarian yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya. Nah, sekarang kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah Benda Gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh.
Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, jadi dari teks itu ya menceritakan tentang benda gas ya. Kalau sebelumnya kita pelajari benda padat dan benda cair itu dapat kita sentuh dan kita lihat ya, dapat kita sentuh dengan tangan kita, dapat kita lihat dengan mata kita ya, bentuk dan wujudnya. Tetapi berbeda dengan benda gas. Benda gas itu kita tidak bisa menyentuhnya ya, tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya ya. Seperti angin ya, udara itu merupakan benda gas ataupun gas ya sebenarnya ya. Contohnya balon yang sudah diisi angin ya, dia pasti akan membentuk bulat padahal di dalamnya terlihat kosong. Ya, kalau kita pelajari ya di dalam balon itu terdapatlah benda gas ya yang diisi ya bisa melalui pompa atau melalui kita tiup ya. Begitu juga dengan pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin ya. Jadi pesawat terbang kalau kita biasanya buat, kita mainkan, itu kita lemparkan dia bisa terbang karena adanya angin ya. Benda gas ini bentuknya berubah-ubah ya, bentuk dan volumenya berubah-ubah mengikuti tempat yang ditempatinya atau yang diisinya. Nah, sekarang bagaimana tadi cara pesawat kertas terbang, yaitu dengan kita lempar dan adanya bantuan dari angin. Jadi sehingga dia bisa terbang, bisa jauh, bisa dekat karena adanya bantuan dari angin ataupun benda gas itu. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas? Ya, tuliskan kembali isi teks yang kamu baca pada kolom berikut. Nah, setelah kalian membaca tadi, kalian tulis kembali isi teks yang ada tadi ke dalam kolom yang ada ini, atau boleh di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita mengamati. Ya, beri tanda centang atau checklist pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Sekarang kita lihat gambar yang pertama, yaitu ada gelas berisi dengan batu es. Apakah itu termasuk benda gas atau bukan? Bukan ya, karena di situ bendanya bisa dilihat ya dan juga dapat dirasakan ya, dapat disentuh bendanya. Jadi dia tidak termasuk benda gas. Yang kedua, ya karena itu balon, itu berisi benda gas. Selanjutnya, ya kantong plastik juga merupakan benda gas karena dia ditiup dan di dalamnya diisi dengan gas atau angin. Ya, yang keempat bukan benda gas karena dia bisa disentuh ya dan dapat dilihat ya, itu adalah gundukan pasir. Gambar kelima, kopi ya, apakah itu benda gas? Bukan. Yang selanjutnya, pelampung, di dalamnya berisi angin. Nah, benda gas atau bukan? Ya, benda gas. Yang selanjutnya, gelas berisi air dan batu es, benda gas atau bukan? Tidak. Yang selanjutnya, boneka. Tidak juga. Selanjutnya, baju. Dapat dilihat dan disentuh? Iya, jadi termasuk bukan benda gas. Yang selanjutnya, botol berisi minyak sayur. Ya, apakah dia termasuk benda gas? Bukan, karena dia dapat dilihat dan dapat disentuh. Nah, sekarang kalau kalian melihat, ada kolom berisi angka. Nah, mungkin kalian masih bingung dan bertanya-tanya, apa ini Pak? Baik, ya. Di sini kita mengerjakan ya ataupun akan mencoba ya tentang perkalian. Setiap benda yang ada di sini, mereka akan terarah ke angka-angka yang sudah ada atau perkalian yang sudah ada. Bapak kasih contoh.
Ya. Iya, di situ ada gelas. Ya. Bapak beri garis di angka 6 dan angka 0. Gelas ini seharusnya berisi nilai berapa? Untuk mencarinya, tinggal kalian kalikan saja. 6 dikali dengan 0. Ya, sama dengan setiap angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah, ingat pada pembelajaran kita yang sebelumnya. Selanjutnya, beri contoh lagi. Ya, di situ ada pensil, ya. Pensil di situ ke angka 2 dan angka 4. Nah, jadi berapa seharusnya pensil ini? Ya, pensil ini seharusnya menunjukkan angka berapa? Di situ kita tinggal dikalikan saja. 2 dikali dengan 4. Sama dengan ya berapa? Setiap angka yang dikalikan 2 itu kemarin jumlahnya bagaimana? Ya, mungkin untuk lebih mengingat, kalian bisa membuka kembali pembelajaran yang sebelumnya ya, di pembelajaran 3 atau 4 kemarin. Ya. Lanjut. Ya, itu tadi adalah contohnya. Nah, sekarang isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Bilangan yang terhalang oleh bola adalah berapa? Ya, jadi ingat caranya tadi, Bapak bilang, kalian bisa membuat garis terlebih dahulu pada angkanya dan pada gambarnya. Diluruskan saja, misalnya tadi bola di angka berapa dia dan di angka berapa. Tinggal dikalikan saja bilangan yang di atasnya. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, sekarang isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Hal ini juga sama, ini tentang perkalian lagi. Ya, contoh nomor 1, 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 16. Ya, untuk mengisi titik-titik yang di sebelahnya, kalian cari 2 dikali berapa yang hasilnya 16. Berikut juga yang di bawahnya, 4 dikali berapa yang hasilnya 16. Yang di bawahnya juga 16. Di sebelahnya titik-titik, 16 dikali berapa yang hasilnya adalah 16. Begitu juga untuk nomor 2, 3, dan sampai 5. Baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu untuk hari ini ya. Untuk hal-hal mungkin yang berkaitan dengan materi yang mungkin masih belum dipahami atau kurang dipahami, bisa langsung bertanya langsung dan konsultasi kepada Bapak ataupun minta bimbingan dengan orang tuanya. Baiklah anak-anak, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik ya. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.